Biarkan dia pergi. Momentum yang berasal dari Luo Zeng mulai menjadi dingin. Untuk menemukan saudara perempuannya sendiri, dia melakukan upaya yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa, bahkan melintasi 3 dunia, batas atas, dan bahkan wilayah dewa. Lagi pula, dia mengantarkan reuni mimpinya ke sini. Bagaimana dia bisa mentolerir Luo Wei sekali lagi dibawa pergi? Hei! Pedang terbang yang diberikan oleh pemain pedang itu berbalik, dan pedang itu jatuh ke tangan Luo Zeng. Pada saat ini, Luo Zeng tidak memiliki keraguan dan keraguan. Kekanak-kanakan, mati. Meskipun Skala Bintang merasakan momentum yang luar biasa dari Luo Zeng, tetapi masih tidak merasakan sedikit pun perasaan. Terlalu konyol untuk melihat dewa nyata berikutnya di daerah itu. Hei! Dia mengangkat tangan dan thunder yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di ujung jarinya. Skala Bintang itu sendiri adalah perwujudan guntur, dan pemahamannya tentang Xuan Lei Shinto telah disempurnakan. Guntur ini tidak memiliki sesuatu yang istimewa, hanya ekstrim, kuat. Zizi. Guntur terus menyatu dan menekan, membentuk kerucut petir yang tajam. Oke, bagus, pedang menatap kerucut guntur, bahkan jika itu adalah tulang pedang, itu mungkin tidak sebagus tampilan pedang guntur. Siapa pria ini? Siapa yang takut inkarnasinya? Ada juga kesenjangan besar antara kesempurnaan yang hebat dan kesempurnaan yang besar. Dan Skala Bintang ditakdirkan untuk menjadi puncak kesempurnaan besar. Lagi pula, ketika para raksasa mengirim sejumlah pengejaran besar kepadanya, mereka tidak menyakitinya sampai orang-orang suci membawanya untuk mengasingkannya dalam kekacauan. Boom! Kerucut guntur dalam sekejap mata dan langsung menuju Luo. Di hadapan kerucut petir yang kuat ini, Luo Zeng juga melambaikan pedang di tangannya. Di mata merahnya, emosi semua makhluk menghilang tanpa jejak. Suatu hari Luo Zeng mempraktikkan kesucian liris, dan juga menyebut metode pedang Chen Huang Yijian sebagai pedang. Tapi dia adalah Tuhan sekarang. Pedang ini, sekali lagi dikenal sebagai pedang dewa, secara alami tidak pantas. Dalam 2 tahun Xianfu, Luo Zeng juga mengasah hati pedangnya sendiri. Cukup menakutkan untuk menggunakan pedang untuk melepaskan Shinto liris, tetapi itu tidak cukup. 2 tahun lalu, di kuil waktu dalam larangan waktu, Luo Zeng melihat sosok yang pingsan dan melihat adegan integrasi 3000 Shinto. Setelah integrasi Shinto, energi yang didapat memang sangat kuat. Hanya saja penggunaan Luo Zeng sendiri, dia menemukan bahwa energi ini keras dia tidak bisa mengendalikan, apalagi mengambil musuh. Bahkan jika itu budidaya, sedikit ceroboh akan menyebabkan ledakan dan kematian. Namun, setelah mengolah makna alami dari Taoisme, Luo Zeng Cai menemukan misteri itu. Biarkan itu diintegrasikan dengan realisasi alam. 3000 jenis Shinto sebenarnya adalah penggunaan 3000 jenis energi. Di antara energi-energi kompleks ini, apalagi antara Shinto dan Shinto, bahkan energi yang terkandung dalam beberapa Shinto itu sendiri akan selaras. Misalnya, 5 elemen Shinto pada awalnya adalah 5 energi yang saling bertentangan. Ingin menggabungkan 3000 jenis Shinto secara alami? Itu tidak mungkin dicapai. Ribuan nafas, jalan utama adalah sama. Ketika Luo Zeng menggunakan makna alami dari Taoisme dan sekali lagi menggabungkan 300 jenis Shinto, ia tidak lagi memiliki intervensi, tetapi membiarkannya terjadi. Beberapa Shinto ditelan. Beberapa Shinto bergabung satu sama lain. Lebih banyak Shinto bertabrakan satu sama lain, seperti landak, dengan hati-hati mendekati satu sama lain dan akhirnya menemukan posisi yang cocok. Lebih dari 300 jenis Shinto dalam ujian Luo Zeng dengan hati-hati, bagaimanapun, masih bergabung. Itu adalah energi yang sangat rumit. Apakah sudah muncul di dewa? Luo Zeng tidak jelas, tetapi setelah integrasi pertamanya, ia menyadari bahwa pilihan jalan ini benar. Setidaknya, petunjuk di kuil waktu benar-benar benar. Metode ini belum pernah digunakan. Lyricism adalah jalan terlarang di wilayah dewa. Jika ia menggunakannya secara bebas, ia mungkin akan menimbulkan masalah, dan ia tidak akan memiliki kesempatan dalam keluarga pedang setelah meninggalkan Xianfu. Tapi sekarang, melihat Luo Wei sekali lagi dibawa pergi, Luo Zeng hampir tidak ragu. Pedang ini diciptakan oleh Luo Zeng. Itu diperoleh oleh energi fusi Shinto, dan dia menyebutnya pedang fusi. Sentimental, pedang jalan. Permukaan pedang terbang yang diberikan si pendekar pedang kepada Luo Zeng ternyata berwarna indah. Energi asli yang keras dan kuat, karena integrasi Luo Zeng, kekerasan telah menghilang, hanya. Dalam hubungannya dengan lirik Shinto Luo Zeng, dia tiba-tiba menghancurkan pedangnya. Jian Feng Luo Zeng berjongkok di kerucut guntur, dan kemudian terdengar suara yang tak tertahankan. Zizi. Segera setelah kerucut guntur pecah di depan pedang Luo Zeng, itu dimusnahkan oleh pedang Luo Zeng. Ini seperti menyalakan lilin, setelah cahaya menghilang, kerucut petir menghilang. Ya, ini. Timbangan bintang awalnya berpikir bahwa kerucut petir ini harus membunuh lebih dari cukup. Jangan katakan Luo Zeng, dewa nyata di hadapannya. Dia tidak pernah ada di mata. Semua orang adalah objek pembunuhan sewenang-wenangnya. Hanya saja dia memiliki lebih banyak pikiran daripada ketakutan akan inkarnasi yang biasa. Dia ingin mengetahui rahasia dunia yang penuh kabut asap ini dan ingin keluar dari area ini sepenuhnya. Jadi dia tidak mengambilnya sebelumnya. Karena dewa sejati bawahan ini ingin menemukan kematian, mustahil baginya untuk. Hanya saja Skala Bintang tidak pernah membayangkan bahwa kerucut guntur yang telah ia mainkan dengan kekuatan 60%-nya dengan mudah dimusnahkan oleh dewa sejati bawahan. Apa situasinya? Pedang dan mata kedelai juga tertegun. Ketika mereka melihat kesempurnaan besar di tempat ini, hati tiba-tiba naik ke rasa ketidakberdayaan yang kuat. 100 ular yang disentuh, para dewa nyata di tempat kejadian, dengan avatar mereka sendiri, mungkin masih dapat membayar. Namun, seseorang dengan hati penuh dengan Tuhan yang benar, dan kekuatannya diberikan, bagi para dewa sejati, hampir tidak ada solusi,
Kerucut guntur itu cukup untuk merenggut nyawa Luo Zeng. Luo Wei dibawa pergi lagi. Tugas kali ini, saya khawatir penuh dengan kerugian. Ini bukan pedang yang mudah dilepaskan, bahkan temperamennya juga sangat tangguh, tapi dia tidak melihat harapan sama sekali. Pada saat ini, pedang Luo Zeng telah sepenuhnya melampaui pemahamannya. Pedang ini dapat dengan mudah menyelesaikan serangan sempurna besar. Apakah itu di pedang atau di raksasa, pedang itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Sama seperti pedang dan mata kedelai terbenam dalam kejutan yang tidak bisa dipahami, Luo Zeng telah melambaikan pedang kedua tanpa ragu-ragu. Pedang jalan. Mati. Pedang sekali lagi terlempar keluar, berubah menjadi cahaya pedang yang licik, dan menuju ke skala bintang dengan sikap yang tak tertandingi.